Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Budaya Perusahaan MNC atau Multinational Corporation berbasis Jepang di Indonesia. Selanjutnya, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Aisyah Kirani, dengan NIM 17035210012. Selanjutnya ada saya Alfiani dengan NIM 1703521053. Lalu ada Bunga Fadilah dengan NIM 1703521033. Dan saya Gracie Irena dengan NIM 17035210075. Selanjutnya, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama ada pendahuluan. Dengan adanya globalisasi, perusahaan multinasional atau multinational corporation dapat dengan bebas melakukan ekspansi negara-negara lain. Hadirnya perusahaan multinasional tersebut tentu saja berkaitan dengan aspek sumber daya manusia yang dikelola sebagai penggerak bisnis. Jepang merupakan salah satu negara dengan perusahaan multinasional terbanyak di Indonesia. Jepang juga dikenal sebagai negara yang memiliki nilai-nilai, filosofi, dan semangat yang terkuat yang ditularkan ke seluruh dunia melalui budaya perusahaan pada perusahaan multinasional yang tersebar termasuk Indonesia. Next. Lalu ada profil perusahaan multinasional berbasis Jepang di Indonesia. Berdasarkan survei Teikoku Databank atau TDB per Mei 2014, data ditabulasikan dan dianalisasi lebih lanjut berdasarkan asas perusahaan Jepang tersebut, penjualan tahunan, lokasi kantor pusat, dan sebagainya. Pada survei tersebut ada sebanyak 1.763 perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia, yang mana angka tersebut meningkat 39,3% dibandingkan survei Maret 2012 yang sebanyak 1.266 perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dimensi-dimensi sumber daya manusia pada perusahaan Jepang. Yang pertama yaitu ada time horizon, di mana perusahaan-perusahaan Jepang biasanya diidentifikasi memiliki time horizon jangka panjang. Mereka merekrut fresh graduate dan mempertahankan pola hubungan pekerjaan jangka panjang, memberikan penekanan yang kuat pada training, dan mengembangkan karir karyawan. Perusahaan Jepang juga dikenal memiliki praktek perekrutan yang berkesinambungan dan konsisten untuk mengantisipasi kebutuhan pada masa mendatang. On-the-job training pada perusahaan Jepang bersifat intensif dan dirancang untuk melatih karyawan dengan keterampilan yang berbeda agar mereka produktif dalam berbagai kapabilitas yang dimiliki untuk waktu yang cukup lama. Selanjutnya, yang kedua ada partisipasi, di mana komunikasi pada perusahaan Jepang tidak berkaitan dengan persepsi karyawan mengenai tingkat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Manajer pada perusahaan Jepang biasanya lebih konsultatif daripada partisipatif, di mana mereka biasanya enggan berbagi kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan dengan karyawan. Yang ketiga ada scope, di mana perusahaan Jepang memiliki cakupan yang lebih luas dan berfokus pada aktivitas dan tujuan yang berbeda. Contohnya yaitu pada bonus bagi karyawan Jepang selalu memiliki korelasi dengan kinerja organisasi yang meningkat. Penilaian kinerja yang dilakukan juga seringkali didasarkan atas performa business unit atau grup. Jadi bukan karena kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh setiap karyawan, namun berdasarkan business unit. Yang keempat yaitu ada frame of reference, di mana mobilitas pasar tenaga kerja perusahaan Jepang lebih sering terfokus secara internal. Contohnya pada masalah promosi. Perusahaan Jepang biasanya dilakukan dengan metode mengisi sebagian besar posisi manajemen lini tengah dan lini atas, yang mana terdapat syarat masa kerja minimum yang diperlukan untuk mencapai peringkat status organisasional tertentu. Setelah itu, karyawan baru dapat dipromosikan secara otomatis ke pangkat yang lebih tinggi. Yang kelima, yaitu ada keadilan, di mana perusahaan Jepang dikenal lebih mengejar equality atau keadilan daripada equity. Misalnya, cenderung menghargai karyawan secara adil daripada melakukan evaluasi secara fair. Gaji
pada perusahaan Jepang diputuskan berdasarkan keseimbangan dengan orang lain dalam satu tim. Dan secara praktis, semua karyawan pada unit tersebut diberikan paket gaji yang sama. Yang terakhir ada individualitas, di mana penting bagi orang-orang Jepang untuk menciptakan budaya perusahaan yang mempromosikan nilai-nilai kerjasama. Selanjutnya ada penerapan filosofi, nilai, budaya, organisasi Jepang di Indonesia. Multinational Corporation MNC dapat menginjeksi nilai-nilai dari negara asal mereka, dalam konteks ini yaitu Jepang, ke dalam aktivitas di negara tujuan yaitu Indonesia. Pada Jepang, etos kerja, semangat juang, dan disiplin tinggi yang semuanya sudah menjadi nilai-nilai untuk menjadi pedoman dan diterapkan dalam perilaku keseharian masyarakatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutan dari penerapan filosofi, nilai, dan budaya organisasi Jepang di Indonesia. Mereka membangun kekayaan dengan sederhana, seperti dengan sistem 5S, yaitu yang pertama ada seiri atau organize atau organisir. Prinsip dasar seiri adalah memastikan bahwa tumpukan dokumen atau media kerja lain tidak terjadi. Sangat penting untuk memilah sejak awal mana yang diperlukan untuk disimpan dan mana yang tidak. Yang kedua ada seiton atau neatness atau juga yang sering disebut dengan kerapian. Perusahaan Jepang selalu memastikan barang dan dokumen harus ditata sedemikian rupa berdasarkan kepentingan atau frekuensi penggunaannya. Mereka benar-benar memastikan efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga ada seiso atau cleaning atau membersihkan. Di Jepang, orang memiliki prinsip bahwa akan lebih sulit untuk mengembalikan sesuatu benda ke kondisi prima setelah lama terabaikan dibandingkan menjaga kondisi barang tersebut tetap prima. Oleh karena itu, biasanya perusahaan Jepang melakukan seiso untuk memastikan setiap benda berada dalam kondisi terbaiknya dengan menggabungkan rutinitas pembersihan dan perawatan atau maintenance. Yang keempat ada seiketsu atau standarisasi. Perusahaan Jepang biasanya melakukan standarisasi dan dokumentasi proses yang akan memastikan berjalannya seiri, seiton, dan seiso secara konsisten dengan adanya SOP. Yang kelima ada shitsuke atau disiplin. Untuk meraih shitsuke ini, perusahaan Jepang mengintegritaskan aktivitas dan penataan 5S kepada proses bisnis untuk memantau kepatuhan setiap departemennya. Banyak perusahaan Jepang menggunakan strategi rewarding untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah berperan dalam implementasi 5S sebagai aktivitas harian. Selanjutnya, perusahaan Jepang tidak menawarkan opsi kepemilikan saham bagi karyawannya. Akan tetapi, mereka menawarkan benefit seperti antara lain tempat tinggal dan transportasi, peningkatan gaji, asuransi kesehatan, fasilitas rekreasi, family security, dan lain sebagainya. Pada perusahaan Jepang, keputusan dibuat oleh semua departemen yang disebut dengan tinggi, yaitu sebuah praktek yang kurang umum diterapkan pada MNC Jepang. Selanjutnya, ada Roushi Kyogi dan Dantai Kosho. Roushi Kyogi adalah diskusi antara manajemen dengan karyawan yang dilakukan untuk mengutarakan pendapat, kebijaksanaan, serta ikatan dalam perusahaan. Selain itu, juga terdapat collective bargaining atau forum yang dilakukan setiap tahun yang disebut dengan Dantai Kosho, yang mana dapat memupuk sense of belonging, hubungan sosial, serta tatanan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada work-life balance, yaitu work-life balance merupakan faktor penting bagi tiap karyawan agar karyawan memiliki kualitas hidup yang seimbang dalam berhubungan dengan keluarganya dan seimbang dalam pekerjaan. Lalu ada work management system, di mana work management system ini dilakukan dengan cara mereview dan berusaha meningkatkan efisiensi kerja, bekerja dengan karyawan individu dan supervisor mereka, serta pada tempat kerja secara keseluruhan. Kesimpulan dari materi ini yaitu nasionalisme Jepang sangat tinggi, walaupun di perusahaan Jepang beroperasi di negara lain, tetapi nilai-nilainya tetap dipegang teguh. Semangat yang terdapat pada budaya organisasi perusahaan Jepang menular pada sumber daya manusia lokal,
dalam bentuk nilai-nilai seperti disiplin, tidak mudah menyerah, dan lain sebagainya. Budaya perusahaan merupakan energi yang dapat menggerakkan orang-orang untuk bekerja. Budaya perusahaan sering juga disebut sebagai budaya korporat, yaitu merupakan nilai-nilai dominan yang disebarluaskan di dalam organisasi dan digunakan sebagai acuan atau pedoman kerja karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.